Lembah Tengkorak, chapter ke-1, Raja Tengkorak, karya Kang Ramli, autor. Kabut tebal seperti kain kafan menyelimuti lembah Tengkorak saat fajar menyingsing. Lembah ini terletak di celah sempit antara dua gunung yang menjulang ganas di perbatasan Jawa Sumatera. Tempat yang bahkan burung pun enggan terbang di atasnya. Konon, siapapun yang melangkahkan kaki ke dalam lembah ini tak pernah kembali. Hanya tulang belulang dan tengkorak manusia yang berserakan di dasar lembah. Sebagian masih utuh dengan rahang terbuka seolah menjerit. Sebagian lagi retak dan berlumur lumut hitam. Seorang pemuda berpakaian hitam sederhana berdiri tegak di tepi tebing curam. Rambutnya terikat rapih dengan pita kain, matanya tajam dan dingin seperti mata elang yang sedang memburu. Di pinggangnya tergantung pedang panjang dengan sarung kayu hitam polos. Namanya Bayu Wisesa. Dia adalah murid tersembunyi dari perguruan pedang langit. "Guru, aku datang untuk membalas dendamu," gumamnya pelan, suaranya hampir tertelan kabut. 3 hari yang lalu guru besarnya Ki Surya Sakti ditemukan tewas di pondoknya dengan satu luka tusuk aneh tepat di jantung. Luka itu hitam menggilap, seolah daging di sekitarnya telah membusuk dalam hitungan jam. Di samping mayat gurunya tertinggal secarik kain hitam lusuh bertuliskan simbol tengkorak berapi merah darah. Hanya satu orang yang menggunakan simbol itu. Dia adalah Raja Tengkorak, penguasa mutlak lembah Tengkorak. Bayu menarik napas dalam, lalu melompat ke bawah tanpa ragu. Tubuhnya melayang ringan seperti daun kering berkat ilmu langkah angin yang diajarkan gurunya. Dia mendarat tanpa suara di dasar lembah yang lembab dan berbau. Semakin dalam dia melangkah, semakin banyak tengkorak yang berserakan. Ada yang masih lengkap dengan gigi-gigi kuning, ada yang hanya tinggal tempurung pecah, dan ada pula yang seolah tersenyum sinis ke arahnya. Tiba-tiba, dari balik kabut merah kecoklatan muncul sebuah sosok berpakaian compang-camping. Tubuhnya kurus kering seperti kerangka berbalut kulit, matanya cekung, tapi gerakannya gesit dan tidak wajar. "Hehehehe, anak muda, apakah kau datang untuk menjadi tengkorak yang berikutnya?" Suaranya terdengar serak dan basah keluar dari mulut yang ompong dan berlumur liur hitam. Bayu menarik pedangnya setengah jengkal. Suara gesekan logam terdengar. "Siapa kau? Dan di mana Raja Tengkorak?" Sosok itu tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergoyang. "Aku hanya penjaga anak muda. Raja Tengkorak adalah tuan kami yang memberi kehidupan abadi dengan darah segar orang-orang seperti kau." Tanpa aba-aba, sosok itu melompat maju, cakar besi berkarat di kedua tangannya berkilauan. "Ilmu cakar hantu!" Yang mematikan meluncur deras menciptakan bayangan cakar yang saling tumpang tindih. Bayu mengelak dengan langkah sempit. Pedangnya berkelebat seperti kilat perak. Satu tebasan menyambar pergelangan tangan lawan, memutus satu cakar besi beserta jari-jarinya. Namun, sosok itu tidak berhenti. Dia terus menyerang dengan tangan yang tersisa. Darah hitam menyembur dari luka. Dalam 3 jurus saja, Bayu memutar tubuhnya dan menebas leher lawan dengan gerakan memutar. Crash! Kepala penjaga itu terpisah dari tubuhnya, tapi tubuh tanpa kepala itu masih bisa berdiri beberapa detik. Tangannya masih mencakar udara sebelum akhirnya ambruk ke tanah.
Bayu mengamati luka di tangan mayat itu yang menghitam dan berasap tipis. Daging mereka sudah mati, tapi racun aneh ini membuat mereka tetap bergerak seperti boneka, gumamnya. Saat kabut semakin pekat, Bayu mendengar suara tangis perempuan yang samar-samar dari dalam sebuah gua. Dia mendekat dengan sangat hati-hati, langkahnya tak bersuara. Di dalam gua yang hanya diterangi obor, Bayu melihat seorang gadis cantik berusia sekitar 18 tahun duduk terikat erat pada tiang batu. Baju merahnya robek di bahu dan pinggang, memperlihatkan kulit putih yang memar, rambutnya acak-acakan, matanya yang indah basah oleh air mata ketakutan. "Siapa kau?" tanya Bayu sambil memotong tali pengikat dengan pedangnya. Gadis itu menatapnya dengan mata ketakutan. Aku Andin. Mereka menculikku dari desa 3 hari yang lalu. Besok malam bulan purnama, mereka akan mengorbankan aku untuk Raja Tengkorak. Dia butuh darah perawan untuk ilmu darah abadinya." Bayu mengangguk pelan. "Aku akan melindungimu, tapi kau harus ceritakan segalanya tentang tempat ini." Andin menceritakan dengan suara gemetar bahwa Raja Tengkorak sebenarnya adalah Ki Jagat Hitam, tokoh sesat yang dulu diusir dari perguruan silat Delima Merah karena mempelajari ilmu hitam terlarang. Di lembah ini dia menemukan gua rahasia yang menyimpan batu darah, batu ajaib yang bisa memperpanjang umur dan memberi kekuatan yang sangat luar biasa, tapi harus disiram dengan darah manusia setiap bulan purnama. Dia sudah berumur lebih dari 120 tahun, tapi tubuhnya masih kuat seperti pemuda berusia 30 tahun, kata Andin sambil menggigil. Bayu menggertakkan gigi. Guru Surya Sakti pasti dibunuh olehnya karena mencoba menghentikan kegilaan ini. Keesokan paginya, Bayu dan Andin menyusup ke pusat lembah melalui terowongan rahasia yang ditunjukkan Andin. Di tengah lembah berdiri sebuah istana batu hitam yang megah namun menyeramkan. Dikelilingi ratusan mayat hidup yang berjaga dengan mata kosong. Mereka berhasil masuk ke ruangan utama tanpa terdeteksi, hingga tiba-tiba ratusan obor menyala serentak, menerangi ruangan besar itu dengan cahaya jingga mengerikan. Di atas singgasana batu hitam yang diukir motif tengkorak, duduk seorang pria tua berjubah hitam panjang. Wajahnya pucat seperti mayat, kulitnya keriput dalam, tapi sepasang matanya menyala merah seperti bara api neraka. Di belakangnya berdiri si kembar tengkorak, dua saudara kembar berwajah identik dengan tubuh kekar, masing-masing memegang pedang pendek melengkung. "Bayu Wisesa, muridku Ki Surya Sakti yang bodoh." Suara Raja Tengkorak bergema rendah dan dingin. "Kau datang untuk mati seperti gurumu yang lemah itu." Bayu melangkah maju, pedangnya sudah terhunus sepenuhnya. "Kau membunuh guru karena dia tahu kau menggunakan ilmu hitam untuk menguasai dunia persilatan. Hari ini aku akan mengakhiri hidupmu yang tak wajar itu." Tanpa peringatan, si kembar tengkorak menyerangnya bersamaan. Jurus mereka bernama Bayangan Kembar. Gerakan mereka benar-benar identik dan saling melengkapi dengan sempurna. Ketika Bayu menebas yang satu, yang lain sudah berada di belakangnya menebas punggungnya. Bayu segera memutar tubuh untuk mengelak, tapi serangan berikutnya datang dari arah yang tak terduga. Pedang mereka seperti dua ular berbisa yang menari mengelilingi mangsa. Bayu terdesak, lengan bajunya robek, darah segar mengalir dari luka di bahu kirinya.
Napasnya mulai memburu. Setiap kali dia berhasil melukai satu kembar, yang lain langsung menutup celah dengan serangan mematikan. Andin berteriak ketakutan saat Raja Tengkorak bangkit dari singgasananya. Telapak tangannya mengeluarkan asap hitam pekat, ilmu telapak darah hitam. Satu pukulan telapak itu meluncur deras ke arah Bayu. Bayu menggunakan jurus pamungkas gurunya, pedang langit 7 bintang. Pedangnya berputar cepat seperti roda, menciptakan 7 bayangan pedang bercahaya yang menyerang sekaligus dari segala arah. Gas, gas, gas. Dua saudara kembar itu tewas hampir bersamaan. Tubuh mereka terbelah, darah menyembur deras membasahi lantai batu. Namun, sebelum jatuh, salah satu dari mereka sempat menebas paha Bayu sangat dalam. Bayu langsung terhuyung, lututnya hampir ambruk, darah mengalir deras dari lukanya. Raja Tengkorak tertawa gila, suaranya menggema seperti jerit ratusan arwah. Kau memang hebat anak muda, tapi kau tak tahu bahwa aku sudah menyatu dengan batu darah. Raja Tengkorak merobek jubahnya dengan kasar. Di dada kirinya tertanam sebuah batu merah besar yang berdenyut seperti jantung hidup. Setiap denyutannya, luka-luka di tubuh Raja Tengkorak sembuh dengan kecepatan mengerikan. Daging robek yang terkena sayatan pedang segera menutup. Tulang yang retak sudah menyambung kembali. Bayu menyerangnya secara bertubi-tubi dengan segenap kekuatan yang tersisa. Pedangnya menebas leher, dada, dan perut lawan berulang kali. Tapi setiap luka yang berhasil dibuat langsung menguap tertutup oleh daging baru dalam hitungan detik. Kau tidak bisa membunuhku, teriak Raja Tengkorak sambil melepaskan pukulan telapak 1000. Bayu terpental keras, punggungnya membentur dinding gua hingga retak. Darah menyembur dari mulutnya, penglihatannya mulai kabur, dia hampir putus asa. Andin tiba-tiba berlari mendekat ke arah Raja Tengkorak. Bayu, batu itu takut pada api suci, teriak Andin dengan putus asa. Gunakan tenaga murni pada pedang langitmu. Bayu mengingat kata-kata terakhir dari gurunya. Pedang langit bukan hanya untuk membunuh, tapi juga untuk membersihkan kegelapan dan ilmu hitam. Dengan sisa tenaga terakhir, Bayu mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya. Pedangnya mulai menyala cahaya putih kebiruan yang terang berderang, seolah membawa cahaya langit ke dalam kegelapan gua. Pedang langit 7 bintang suci! Dengan teriakan menggelegar, Bayu melompat tinggi dan menusuk tepat ke tengah batu darah yang berdenyut di dada Raja Tengkorak. Krak! Suara retakan keras menggema. Batu merah itu pecah berkeping-keping. Raja Tengkorak menjerit kesakitan yang mengerikan. Suaranya seperti ratusan orang menjerit sekaligus. Tubuhnya yang sudah berusia ratusan tahun mulai mengerut dengan cepat. Kulitnya mengering dan mengerut seperti daun layu. Rambutnya rontok berjatuhan, dagingnya menyusut hingga tulang-tulangnya terlihat jelas. Matanya yang merah padam perlahan padam. Tubuhku abadi, tidak mungkin bisa seperti ini, desisnya dengan suara parau sebelum tubuhnya runtuh menjadi tumpukan debu hitam yang berterbangan di udara. Seketika itu juga, kabut merah yang menyelimuti lembah telah menghilang. Sinar matahari pagi yang hangat akhirnya menembus masuk ke dasar lembah Tengkorak untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Ratusan mayat hidup yang tersisa ambruk bersamaan, kali ini benar-benar mati tanpa daya. Bayu terjatuh berlutut, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya penuh luka. Andin berlari mendekat dan memeluknya erat sambil menangis bahagia. Kau selamat sekarang.
kata Bayu lemah sambil tersenyum tipis. Aku ingin ikut denganmu, Kak Bayu, bisik Andin, pipinya memerah meski wajahnya masih pucat. Bayu mengusap rambut gadis itu pelan. Perguruan Pedang Langit tak melarang muridnya untuk membawa istri, asal kau mau belajar silat dengan sungguh-sungguh. Mereka berdua akhirnya meninggalkan lembah tengkorak yang kini mulai terang. Di belakang mereka, angin membawa debu tengkorak yang berserakan, seolah lembah itu akhirnya bisa beristirahat setelah sekian lama. Namun, di sebuah gua tersembunyi yang belum mereka temukan, sebutir batu darah kecil masih berdenyut pelan dalam kegelapan, menunggu pemilik baru yang haus kekuasaan dan keabadian. Chapter selanjutnya, Kebangkitan Batu Darah.